Nah, ini review bab 7. Jadi bab 7 ini kita mencari fungsi peluang dan fungsi kumulatif dengan beberapa metode untuk beberapa peubah ajak. Misalkan pada 7.2 ini ada barisan peubah ajak Y1, Y2, YN. Y1 itu memiliki fungsi kumulatif G1Y, Y2 adalah G2Y. Ini mengulang di bab 6-nya. Bab 6-nya itu, iya, review dulu ya sekalian. Karena sambung menyambung ini ya babnya. Ya, dari statistik urutan itu X1 XN ada transformasi urutan menjadi Y1 sampai YN. Y1 adalah minimum dari X1 XN. YN adalah maksimum dari X1 XN. Ini fungsi peluang gabungannya N faktorial FY1, FY2, FYN. Kemudian di sini selain fungsi peluang gabungan, kita bisa mencari fungsi peluang marginal. Teorema 652 ini adalah fungsi peluang urutan kekal. Jadi ini berdasarkan peluang marginal di sini G1, Y1, G2, Y2, dan seterusnya kalau diurutkan. Di sini ada faktorial ya. G1, Y1 itu 3 faktorial dibagi dengan 3 min 1 faktorial kali FY1 kali 1 min kumulatif Y1 dikuadratkan. Kedua Y2 misalkan. Pada hasil akhir ini terlihat ada 3 faktorial karena di sini N-nya sama dengan 3. Jadi peluang marginal urutan kedua adalah 3 faktorial per 3 min 2 faktorial. Duanya ini urutan kedua. Kali fungsi peluang FY2. Jadi Fx, X-nya diganti Y2. Kali 1 min kumulatif Y2 kali FY2. Nah, ini dilanjutkan sehingga diperoleh peluang marginal urutan kekal. Ini hasilnya serupa dengan di atas. Ini adalah 3 faktorial, di sini N faktorial. Jadi N faktorial per K min 1 faktorial kali N min K faktorial. Jadi K-nya ini urutan kekal, N-nya adalah banyak sampel. Kali kumulatif YK pangkat K min 1. Jadi di sini FY2 pangkat 2 min 1, ya, pangkat 1. Kali 1 min F kumulatif YK pangkat N min K. Jadi 1 min FY2 pangkat 3 min 2. Ya. Kali fungsi marginal dari fungsi peluang X untuk YK. Biasanya kalikan FY2. Jadi ini peluang marginalnya, kemudian kita bisa mencari, nah ini juga bisa dihafal dengan mudah ya. Di sini kalau YK itu ada keamatan di bawah ya, ada keamatan di sini ada ini adalah YK ya.
ke K. Jadi kalau diurutkan, Y-nya kan urutan dari X ya. Ini nggak mau. Ya, ini YK amatan ke K, urutan ke K. Jadi di sebelah kiri ada K-1 amatan. Di sebelah kanan ada N-K amatan. Misalkan ada urutan 4. Di sini urutan kedua adalah Y2. Berarti di sebelah kiri ini ada satu amatan. Di sebelah kanan ada dua amatan. Satu amatan ini 2-1. Jadi K-1 amatan. Di sebelah kanan ada 4-2. Jadi dua amatan. Ya. Kalau di sebelah kiri, berarti kita mencari peluang X lebih kecil sama dengan YK. Karena urutan ke satu, urutan kedua ini kan lebih kecil X-nya. Di sini X-nya lebih kecil dibanding YK di sini. Jadi ini sama dengan F besar YK. Kalau di kanan YK, berarti amatannya lebih besar dari YK. X-nya itu lebih besar dari YK. Atau satu min peluang X lebih kecil sama dengan YK, atau sama dengan satu min kumulatif dari YK. Ini kalau kalian hafalkan, jadi di sini urutan ke K, marginalnya adalah N faktorial, dibagi sebelah kirinya adalah K min 1 faktorial, sebelah kanannya N min K faktorial. Jadi penyebutnya ini sebelah kiri, jumlah sebelah kiri faktorial, kali jumlah sebelah kanan faktorial. Lalu sebelah kiri ini kumulatifnya adalah FJK. Jadi FJK pangkat jumlah sebelah kiri K-1 kali kumulatif sebelah kanan 1 min FJK. Pangkatnya adalah jumlah amatan sebelah kanan pangkat N min K dikalikan peluang FJK. Jadi kalian bisa menghafal dengan mudah untuk mencari peluang urutan-urutan ke K. Ya. Grafiknya seperti ini. Urutan ke K, sebelah kiri ada K-1 amatan, sebelah kanan ada N-K amatan. Jadi mencari marginalnya, penyebutnya adalah jumlah sebelah kiri faktorial kali jumlah sebelah kanan faktorial. Dikali kumulatif sebelah kiri, yaitu FYK, pangkat K-1. Kali kumulatif sebelah kanan 1 min FYK pangkat NMK kali fungsi peluang yaitu FYK. Kalau ada dua buah ini amatan berarti marginal dari dua buah coba acak ya GIJ, YIYJ berarti di sini N faktorial sebelah kiri I itu ada I min 1 faktorial. Sebelah kanan J ada N min J faktorial. Di antara I dan J ada J min I min 1 faktorial. Masing-masing sebelah kiri ini kumulatifnya adalah FGI pangkat I min 1 kali fungsi peluang dari YI kali fungsi peluang YJ. Lalu sebelah kanan dari J kumulatifnya adalah 1 min FYJ pangkat N min J. Di antara J dan I kumulatifnya adalah FYJ min FYI pangkat J min I min 1. Ini bisa dijelaskan dengan mudah dengan menggunakan urutan seperti ini. Kemudian dari sini kita mencari ya, ini adalah kumulatif untuk urutan terkecil. Kumulatif untuk urutan terkecil adalah 1 min dalam kurung 1 min FYI pangkat N. Kumulatif dari urutan terbesar ini adalah FYN pangkat N. Kumulatif ke K ini ditulis dalam persamaan 659. Sigma kombinasi NJ FYK pangkat J 1 min FYK pangkat N min J. J dari K sampai N.
Ini digunakan untuk mencari kalian sudah ya. Tujuh tiga itu sudah ya. Debbie sudah belum ini 7.3. Belum, Bu. Baru akan diajarkan hari ini. Ya, 7.2 itu kita mencari statistik urutannya. Statistik urutannya di sini seperti ini. Jadi kita mencari kumulatif dari statistik urutan. Ini terdapat istilah-istilah limit convergence atau convergent distribusi. Ada distribusi limit. Ya. Ini Y ke Y. Kalian mencari limitnya. Jadi ini Y1 kumulatifnya G1. Seperti yang pada statistik urutan, masing-masing urutan ini memiliki fungsi kumulatif yang sudah dijabarkan tadi rumusnya. Lalu di sini limit dari GNY ini sama dengan GY. Kalian mencari limit untuk N menuju tak hingga ya diperoleh Y1 YN itu convergence distribution ke Y. Nah, ini Y-nya itu memiliki fungsi kumulatif GY. GY disebut distribusi limit dari Y. Ini kemarin sudah ada eh, distribusi degenerate, limit degenerate seperti ini. Dia terpisah di suatu angka C ya. Kemudian kekonvergenan. Jadi definisi degenerate distribution di sini GY-nya fungsi distribusinya itu terpisah di C. Untuk sebelum C, GY-nya 0, sesudah C, GY-nya 1. C-nya sendiri disebut konvergen stokastik. Jadi Y1, Y2, YN konvergen stokastik ke C. Jika distribusi dari Y degenerate pada titik Y sama dengan C. Jadi nilai Y1, Y2, YN ini akan ngumpul di titik yang memisahkan tadi. Ya. Jadi nilai Y1, Y2, YN akan berkumpul di C ini. Sebut di sini memiliki konvergen stokastik. Nah, ini untuk mencari distribusi limit, karena tidak selalu distribusi limitnya itu distribusi limit yang degenerate. Kita menggunakan bantuan 727 dan 728. Di sini C dan D-nya, CB-nya itu bisa berubah-ubah. Kita bisa substitusikan hasilnya ini. Di sini limit Dn untuk N menuju tak hingga sama dengan 0. Berikut beberapa contohnya. Ini kita lanjutkan dengan teorema limit sentral. Jadi dari dua ilustrasi di atas, untuk mencari limit distribusi dari barisan Y1 YN itu tidak selalu mudah. Kadang kita bisa memperoleh dengan cepat, yaitu memiliki limit degenerate atau distribusi degenerate terpisah di C, atau memiliki distribusi limit berbentuk E pangkat ya, E pangkat C kali B N pada persamaan 729. Nah, sekarang kita akan menggunakan teorema berikut. Jadi kita tidak mencari kumulatif ya, kumulatif dari Y1 YN barisannya atau limitnya, tapi kita menggunakan pembangkit momen. Kalau pada
teorema 72 tadi, Y1, Y2 ini memiliki fungsi kumulatif G1, G2, dan seterusnya. Nah, Y1, Y2 juga memiliki fungsi pembangkit momen M1, T, M2T, dan seterusnya. Jika kita bisa mencari limit dari MNT, yaitu MT, maka limit GNY sama dengan GY. Jadi ini kalau digambarkan, di sini ada barisan Y1, Y2, dan seterusnya. Masing-masing memiliki fungsi kumulatif Y1Y, Y2Y, dan seterusnya. Misalkan ini limit barisan ya, barisan terkecil Y1, angka berikutnya Y2, angka berikutnya Y3, dan seterusnya. Tadi sudah dicari G1Y itu 1 min dalam kurung 1 min FY pangkat N. Ya. Barisan terbesar di sini memiliki kumulatif YN, FYN pangkat N. Di antaranya ini sudah ada di 729 tadi atau 728 ya. Ini sigma dari kombinasi dan seterusnya. Masing-masing ubah acak Y1, Y2, dan seterusnya ini memiliki momen M1T, M2T, dan seterusnya. Jadi kita tidak mencari limit dari GNY, tapi mencari limit dari momen. Limit momen ke NT untuk N menuju tak hingga, misalkan diperoleh sama dengan MT. Nah, kita mencari ini momen untuk distribusi apa. Misalkan ini momen Y1, Y2 Poisson, misalkan. Momennya untuk distribusi normal. Oh, berarti di sini limit dari Y1, Y2 itu berdistribusi normal. Distribusi normal kumulatifnya GY, misalkan. Jadi ini langkahnya melalui momen. Karena tidak semua dari limit dari kumulatif itu mudah dicari. Jadi kita mencari limit dari momen. Sebagai contoh di sini. Nah, misalkan X1, Xn sampel acak dari distribusi Bernoulli. Ditulis XI Bernoulli 1, P. Jadi X1 itu percobaan Bernoulli, X2 Bernoulli, Xn Bernoulli. Percobaan Bernoulli itu melempar koin, satu angka atau gambar. Itu satu kali lemparan, itu percobaan Bernoulli. Jadi Bernoulli itu hanya satu kali percobaannya. Makanya di sini satu. Dan peluang suksesnya adalah P. Peluang sukses misalnya peluang muncul gambar. Ya. Peluang muncul gambar sebesar P. Ini hasilnya berarti angka, gambar. Ya. Jadi X1, Xn itu berupa 0, 1, 0, 1. Ubah acaknya. Misalkan kita buat peubah acak baru, yaitu YN. YN adalah sigma XI. Jadi sigma XI ini jumlah sukses dari N percobaan. Jika peluang sukses mendekati 0 dan N menuju tak hingga, maka kita bisa memperoleh mu. Mu adalah sama dengan N kali P. Mu itu rata-rata ya, ekspektasi banyak sukses dari N percobaan. Di sini percobaannya diulang menuju tak hingga dan peluang suksesnya mendekati 0. Kecil ya peluang suksesnya. Maka di sini momen ke N, T, itu sama dengan PE pangkat T plus Q. Jadi ini momen ke NT itu untuk Bernoulli. Bernoulli ini binomial ya. Momen ke NT untuk Y. Untuk Y di sini
Kalau Y-nya 1, di sini momennya adalah PE pangkat T plus G. Y2, PE pangkat T plus G pangkat 2, dan seterusnya. Untuk YN, yaitu sigma XI, momennya adalah PE pangkat T plus G pangkat N. Nah, P-nya ini diganti dengan mu per N. Jadi mu per N, E pangkat T plus Q-nya adalah 1 min P. Jadi 1 min mu per N. Pangkat N. Ini menggunakan teorema sebelumnya. Jadi ini disederhanakan menjadi 1 plus mu kali E pangkat T min 1 per N pangkat N. Jadi dari teorema sebelumnya, untuk mencari limit dari suatu bentuk seperti ini, halaman di bab 6 tadi ya, kita mencari di sini C dan B-nya. Kita baca dulu. Ini teorema 727 dan 728 ya. Kalau ada bentuk 1 plus C per N pangkat NB, maka limitnya adalah E pangkat C kali B. Jadi kita tinggal mencari C-nya apa, B-nya apa. Di sini MNT 1 plus C per N pangkat B. Jadi di sini C-nya adalah mu E pangkat T min 1. Ya. 1 plus C per N pangkat BN. B-nya sama dengan 1. Jadi limitnya adalah E pangkat CB. Ini ya, limit dari MNT adalah E pangkat CB. Nah, kita mencari ini adalah momen untuk distribusi apa? Ternyata dia momen untuk distribusi Poisson. Ini distribusi Poisson dengan min mu. Jadi, Y1, Y2, sampai YN ini memiliki distribusi limit Y berdistribusi Poisson mu. Jadi Poisson mu ini adalah percobaan Bernoulli yang diulang N menuju tak hingga dengan peluang sukses mendekati 0. Ya. Berarti dia percobaan binomial ya, karena N-nya diulang menuju tak hingga. Binomial di mana peluang suksesnya mendekati 0 itu akan menjadi distribusi Poisson. Ini sama ya. Bernoulli, hukum bilangan besar Bernoulli. Misalkan P-nya tetap dan barisan proporsi WN itu YN per N, itu menjadi PN Robi, jadi proporsi eh, estimasinya adalah banyak jumlah sukses dibagi banyak percobaan. Ini menggunakan ekspansi dari E pangkat U. Menjadi deret seperti ini, U sama dengan T per N. Jadi menjadi seperti ini. PE
pangkat T per N plus Q, T pangkat T per N-nya dijadikan deret seperti ini, menjadi 1 plus PT per N plus DN per N. Jadi, P plus Q sama dengan 1. Di sini sisanya adalah PT per N plus sisanya ini, sisa deret, ditulis dalam DN per N, pangkat N. Di sini limit DN-nya, DN per N menuju 0 ya, DN-nya itu menuju 0, untuk N menuju tak hingga. Jadi sisanya ini mendekati 0. Sehingga ini C-nya adalah P, lalu B-nya adalah 1, maka limit MBE-nya adalah E pangkat PT. Ini degenerate ya, degenerate pada Y sama dengan P. Kalau lebih kecil dari P, maka GP-nya 0. Jadi ini apa momen untuk distribusi Poisson. Ya. Lalu momen untuk distribusi Poisson dicari fungsi kumulatifnya. Fungsi kumulatifnya merupakan degenerate distribusi. Jadi kumulatifnya itu sebelum P 0 dan sesudah P atau lebih besar P dia sama dengan 1. Misalkan di sini sebuah koin dilempar berulang-ulang. Misalkan A itu sama dengan H ya. Jadi di sini P sukses adalah peluang muncul A ya. Peluang A, kejadian A itu adalah muncul H. Jadi di sini eh, frekuensi relatif dari A itu P sama dengan setengah untuk poin yang seimbang. Ini bisa diulang-ulang, berarti koin misalkan dilempar 2 kali, muncul angka 2 kali, misalkan dilempar 10 kali, muncul angka 4 kali, gambar 6 kali. Jadi untuk koin seimbang, P atau P, proporsi muncul A, berarti proporsi muncul A ini di 2 kali percobaan itu 2/2. 10 kali itu 4/10. Dan seterusnya. Untuk N menuju tak hingga, banyaknya lemparan menuju tak hingga, maka taksiran proporsinya sama dengan setengah. Sekarang kita eh, barisannya adalah barisan variabel acak yang distandarisasi. Kalau tadi YN itu adalah urutan ke N, sekarang ZN. ZN itu barisannya, barisan YN tadi distandarisasi. Jadi ZN itu adalah YN min mu. Kalau tadi pada binomial, mu-nya adalah NP dibagi standar deviasinya. Standar deviasinya adalah akar NPQ. Jadi ini tadi ada barisan Y1, Y2 sampai YN ya. Lalu ini operasi standarisasi menjadi ZN itu kalau Z1 berarti Y1 min NP per akar NPQ. Kalau Z1 ini berarti Y1 min P per akar PQ. Ya. Dan seterusnya sampai Zn itu adalah Yn min NPQ per akar NP ini ya, sorry, NPQ. Nah ini
barisan lagi ya, barisan Z1 sampai Zn. Lalu disederhanakan notasinya, sigma N adalah akar NPQ, jadi ini seperti standar deviasi untuk YN. Maka di sini Zn menjadi Yn per sigma N min NP per sigma N. Jadi kita memiliki dari barisan urutan menjadi barisan standarisasi. Nah, barisan standarisasi ini kita cari momennya. Momennya menggunakan momen untuk binomial, itu sama dengan E pangkat min NPT per sigma N kali PE pangkat T per sigma N plus Q pangkat N. Kemudian dikalikan, ini menjadi seperti ini ya. E pangkat minus PT, jadi ini minus N, N jadi minus PT. Lalu di sini diekspansikan, E pangkat U tadi dengan 1 plus U kuadrat per 2 dan seterusnya. Menjadi seperti ini, tidak muncul E lagi. Dan ini menjadi P, E pangkat T sigma per sigma N juga diekspansikan, seperti ini. Kalau kita kalikan, di sini 1 kali 1. Di sini muncul angka 1 ya. Ini dikalikan, ya, semuanya dikalikan, sehingga di sini plus T kuadrat per 2N plus Dn per N. Nah, ini dicari limitnya lagi, limit MZNT. Berarti di sini C-nya adalah T kuadrat per 2. Dilihat dari sini ya. T kuadrat per 2. Ini C-nya, B-nya sama dengan 1. Limit Dn menuju 0. Jika N menuju tak hingga. Jadi Dn itu sisa dari deret. Jadi diambil yang terbesar. 2 suku yang terbesar di sini. Sisa deretnya dinotasikan dengan Dn. Sehingga MZNT sama dengan E pangkat T kuadrat per 2. Ini limit atau menggunakan rumus 727 di atas ya. Limitnya adalah E pangkat CB atau E pangkat T kuadrat per 2. Nah, ini barisan Zn ini memiliki limit distribusi normal baku. Karena di sini ini adalah momen untuk distribusi normal baku. Sehingga barisan Zn, barisan yang standarisasi tadi, akan memiliki limit distribusi ke Z, Z-nya berdistribusi normal baku. Menjadi distribusi yang kontinu. Nah, ini adalah kasus khusus dari limit ya, mencari limit untuk momen yang disebut dengan teorema limit sentral. Nah, jadi teorema limit sentral ini adalah suatu hasil dari distribusi limit yang berupa standarisasi dari suatu peubah acak. Ada peubah acak, distandarisasi, kemudian dicari limit dari momen Z, dia akan memiliki momen normal baku. Sehingga di sini dinyatakan dalam teorema 732, teorema mengenai central limit theorem. Jika X1, Xn sampel acak distribusinya diketahui, yaitu rataannya adalah mu, variansinya sigma kuadrat, maka distribusi limit dari Zn di sini tadi adalah ditulis sebagai Yn minus NPQ atau NP per akar NPQ ya. Nah, Yn-nya di sini ditulis tadi merupakan sigma Xi di percobaan binomial. Yn-nya adalah banyak sukses. Sehingga di sini Zn di sini tidak ditulis melalui Yn, tapi langsung sigma Xi
Di sini tadi mu sama dengan NP ya. Min N mu per akar N kali sigma. Ini akan berdistribusi normal baku, di mana Zn memiliki limit distribusi Z yang berdistribusi normal baku jika N menuju tak hingga. Ini adalah perluasan atau hasil kesimpulan dari contoh di atasnya. Suatu apa, coba acak Y1 YN, ini jumlah dari banyak sukses ke-1, banyak sukses ke-2, ya, banyak sukses ke N. Itu jika dikurangi dengan NP, NP-nya di sini adalah mu per sigma, maka dia akan memiliki limit distribusi normal baku. Z-nya normal baku. Ditulis di sini sigma xi min n mu per akar n sigma. N mu akar n sigma. Akar n kali sigma. Pastinya di sini min np, ini adalah mu per n. Mu per n. Di sini akar n pk. Jadi di sini sigma xi min n mu per akar n sigma. Ya. Standarisasinya seperti ini. Ini untuk standarisasi yang cara pertama. Ya. Ada lagi standarisasi untuk cara kedua. Di sini standarisasi yang kedua itu kita menggunakan X bar. X bar, Xn bar min mu per sigma per akar N. Ini juga akan memiliki limit distribusi ke Z. Z-nya berdistribusi normal baku. Jadi ada dua buah cara standarisasinya. Yang pertama bisa menggunakan sigma xi. Sigma xi, kalau sigma xi di sini min n mu per akar n sigma. Untuk standarisasi kedua, di sini menggunakan X bar. Jadi Zn adalah Xn bar min mu per sigma per akar n. Contoh, X1, Xn sampel acak dari distribusi uniform. Jadi Xi uniform 01, Yn adalah sigma Xi. Yn adalah sigma Xi. Kita mencari tadi untuk teorema limit sentral harus diketahui Xi. Kalau diketahui distribusinya, kita bisa mencari ekspektasi dan variasinya. Ini ekspektasi dan variasi untuk distribusi uniform 0,1. Sehingga di sini kalau kita mencari ekspektasi XI, kita bisa mencari integral x fx dx. Fx-nya sama dengan 1 ya. Di sini bisa dicari fungsi peluangnya 1 per 1 min 0 ya, sama dengan 1. Jadi EX-nya setengah, lalu EX kuadratnya bisa dicari. Variansi X-nya adalah EX kuadrat min EX dikuadratkan. Nah, jadi YN sigma XI ini akan berdistribusi normal dengan mu adalah N per 2, N per 12. Dari mu dan variansi X, kita mencari mu dan variansi YN. Lalu dari mu dan variansi YN, kita mencari mu dan variansi untuk
N12. Ini berdistribusi normal 0,1. Jadi kalian bisa menggunakan transformasi di sini Zn sama dengan Yn min N mu per sigma ya. Kalau Yn-nya seperti ini, N mu berarti sigma xi min setengah N per sigma itu seper 12 ya, seper 12 akar seper 12. Gitu ya. Kita lihat lagi transformasinya sigma akar N. Ini satu lagi transformasi yang lain. Sigma kali akar N. Ini akan berdistribusi normal 0,1. Jadi dari sini kita mengetahui di sini Yn min ini adalah mu-nya ya. N per 2 ini adalah mu-nya dibagi dengan sigma. Sigma itu N per akar N per 12. Jadi ini adalah mu dan ini adalah sigma. Sehingga sigma kuadratnya adalah N per 12. Ini notasinya di ya. Lalu di sini kalau ditransformasikan dengan dikurangi mu dan dibagi dengan sigma, maka menjadi normal 0,1. Pendekatan untuk distribusi binomial. Contoh 731 sampai 733 menyatakan distribusi limit dari variabel yang berdistribusi binomial ya. Jadi contoh di atas tadi binomial menjadi normal baku. Jadi dari diskrit menjadi kontinu. Sebagai contoh, misalkan Yn itu binomial NP. Jika N besar, P kecil, maka Yn memiliki limit distribusi Poisson NP. Poisson NP ini masih distribusi diskrit ya. Tapi binomial menjadi distribusi normal. Ini dari diskrit menjadi kontinu. Kalau P-nya misalkan 0,2, berarti N-nya berapa ini? Supaya lebih besar sama dengan 5. Berarti N-nya 10 ya, minimum 10. Kalau P-nya 0,1, supaya lebih besar 0,5, berarti N-nya 50 ya. 50. Jadi semakin kecil P, N yang dibutuhkan juga akan semakin besar. Kalau P-nya sama dengan setengah, maka N-nya minimal 10. N-nya lebih kecil setengah. Misalkan N-nya itu sepertiga. N yang dibutuhkan 15. Jadi makin kecil P, N yang dibutuhkan semakin besar. Coba silakan dibaca contoh 741. Andi Tabina ada? Ada Ibu hadir.
Ya, silakan dibacain untuk contoh 741. Baik, Ibu. Sebentar ya, Bu. Baik, jadi untuk contoh 4.1 itu peluang seorang pemain bola basket melakukan pukulan dengan P sama dengan 0,5. Lemparan bola. Lemparan bola ya. Oh iya, Bu. Ya, pelemparan bola dengan P sama dengan 0,5. Dan jika dia melakukan 20 lemparan, berapa peluang yang paling sedikit dalam 9 lemparan? Kemungkinan pastinya adalah Itu bacanya, jika dia melakukan 10 lemparan, ada hits itu mungkin lemparan kan ya, Bu? iya, Pukulan, ini iya, yang tuh masukin bolanya masuk gitu. ke basketnya Ringnya. itu ya, paling sedikit 9 gitu. 9. Ya, lanjutkan. Terus Kemudian peluang eksak peluang eksak dari Y20 lebih besar sama dengan 9 sama dengan, ini dibacakan ya, Bu? Itu iya, ya? Y20 itu Y dari 20 lemparan ya. Iya, Bu. Masuk Jadi ke basketnya Mas, minimum 9. 9. Ya. Sama dengan 1 dikurang PY20 dari peluang tadi lebih kecil dari 8. Sama dengan 1 dikurang sigma dari Y sama dengan 0 hingga 8 dari 20 peluangnya Kombinasi dari kombinasi 20 lemparan tadi 20 Y 20Y, kemudian 0,5Y itu yang dari P-nya, 0,5 pangkat Y dari yang P sama dengan 0,5 dikalikan dengan 0,5 pangkat 20Y, di mana 20-nya itu tadi kemungkinannya, peluangnya 0,5 itu Q-nya. Yang di bawah pangkat 20 miny itu Q-nya. Q-nya 0,5 juga. gitu, sama dengan 0,7483. Kemudian perkiraan normalnya adalah PY20 lebih besar dari 9 sama dengan 1 min PY20 kurang dari sama dengan 8 sama dengan 1 C. Min C. min C 8 dari pembagian 8 min 10, 8 kurang 10 dibagi akar 5. Kemudian hasilnya itu didapatkan 1 dikurang C min 0,89 sama dengan didapatkan 0,8133. Ya. Selanjutnya, karena distribusi binomial bersifat diskrit dan distribusi normal kontinu, maka pendekatan tersebut dapat diperbaiki dengan melakukan koreksi kontinuitas secara khusus. Setiap probabilitas binomial dari BY N sama NP mempunyai nilai yang sama dengan luas persegi panjang yang tingginya BYNP dan dengan interval Y min 0,5 Y plus 0,5 sebagai alasnya. Karena panjang alasnya adalah
satu satuan, 1 unit, the area. Luas persegi panjang ini dapat diperkirakan dengan luas di bawah PDF dari Y Ya. yang sesuai dengan distribusi normal N, NP, NPQ yang sesuai dengan distribusi normal dengan mean dan varian yang sama dengan Y distribusi binomial NP. Hal ini mengilustrasikan untuk permasalahan dari N sama dengan 20, P sama dengan 0,5 dan Y sama dengan 7. Pada gambar 7.3 di mana probabilitas pastinya adalah B7 20 0,5 sama dengan kombinasi 20 dengan 7, 0,5 pangkat 7 dan 0,5 pangkat 13. Hasilnya didapatkan adalah 0,0739. Perkiraan daerah yang diarsir pada gambar adalah yang diarsir pada gambar. Ya, oke. Masih. Terima kasih, Bu. Jadi di sini contohnya adalah seorang pemain basket itu melempar bola dengan peluang sukses 0,5. Peluang sukses artinya bola itu masuk ke basket ya. Jika dia melakukan 20 kali lemparan, berapa peluang sukses minimum 9? Ini 20 kali lemparan. Berarti ada sukses gagal gitu ya. Jadi ini kalau 1 kali lemparan itu merupakan percobaan Bernoulli. Bernoulli notasinya adalah 1, peluang sukses. Jika N kali lemparan, maka distribusinya adalah distribusi binomial. Binomial N, P. Jadi distribusi binomial di sini berarti angkanya itu 1, 0, 1, 0, 0, misalkan ya, seperti itu, dan seterusnya. Sebanyak N kali. Jadi 1 itu dia sukses ya, berhasil masuk gawang, di sini 0, tidak, masuk basket, tidak ya. Sekarang dia melakukan 20 kali lemparan. Peluang suksesnya adalah 9. Nah, jadi 9 itu sama dengan jumlah sukses dari 20 kali lemparan. Bisa ditulis karena ini jumlah, berarti ditulis dengan sigma. Sigma dari XI. Kan ini misalkan X ya. X ini juga percobaannya ditulis dengan peubah acak X. Sigma XI untuk I dari 1 sampai 20. Jadi ini adalah jumlah sukses ya. Jumlah suksesnya itu bisa ditulis sebagai Y20. Jadi Y20 itu jumlah sukses dari 20 kali lemparan. Bisa 0, ya. 0 berarti tidak ada yang masuk ke keranjang. Maksimum 20. Jadi 20 itu semuanya masuk ke keranjang. Berapa peluang bahwa
minimum 9 masuk keranjang. Jadi minimum 9 yaitu peluang Y20 lebih besar sama dengan 9. Minimum 9 kan berarti 9, 10, 11, sampai 20 ya. Y20 itu jumlah sukses dari 20 kali lemparan. Kalau 9 itu jumlah sukses ada 9. Kalau Y20 itu berarti jumlah sukses dari 20 kali lemparan. Berarti jumlah suksesnya lebih besar sama dengan 9, atau karena ini 9, 10, 11 itu angkanya banyak ya, kita lebih cepat menghitung sebaliknya. Sebaliknya itu berarti di bawah 9, 8, 7, sampai 0. Sehingga di sini 1 min peluang sukses lebih kecil sama dengan 8. Ini kan distribusinya binomial, Y20. Jadi kalau dihitung jadi 1 min sigma banyak sukses itu lebih kecil 8, berarti minimumnya 0 sampai 8. Dari percobaan binomial ini peluangnya adalah kombinasi 20Y, 0,5 pangkat Y, P-nya ini, dan ini Q-nya 0,5 pangkat 20 min Y. Kalian bisa menghitung untuk Y0, ya. Y0 itu berapa? Ditambah Y sama dengan 1, berapa? Sampai Y-nya sama dengan 8. Hasil hitungannya adalah 0,7483. Karena ini dihitung sesuai dengan distribusinya, distribusi YN binomial, maka ini dikatakan peluang eksak. Ya. Peluang eksaknya adalah 0,7483. Exact probability. Jadi menghitung peluang sesuai dengan distribusinya. Sekarang kita menggunakan pendekatan normal. Ya, karena pada central limit theorem tadi, kita bisa menggunakan pendekatan normal untuk N-nya menuju tak hingga ya. Kita memiliki limit dari momennya untuk N menuju tak hingga, itu adalah distribusi normal baku. Ini 20, misalkan kita anggap N-nya cukup besar ya. Jadi kita menggunakan peluang normal baku. Menggunakan pendekatan normal, berarti kita menghitung peluang Y20 lebih besar sama dengan 9, atau dihitung sebaliknya ya, 1 min peluang Y20 lebih kecil sama dengan 8. Ini adalah kumulatif. Ya. Kumulatif itu sama dengan 1 min C 8 min 10 per akar 5. Jadi ini ditransformasi ke Z20. Transformasinya Y20 dikurangi mu-nya. Mu-nya untuk binomial, mu-nya sama dengan NP. Ya. Sigma kuadratnya binomial adalah NPQ 5. Nah, jadi transformasi Z20 itu adalah Y20 min 10 min mu per sigma akar 5. Di sini sebelah kanannya juga ditransformasi 8 min 10 per akar 5. Di sini menjadi Zn, Z20 lebih kecil sama dengan suatu nilai ini ditulis C. Ini untuk lambang untuk normal baku. Jadi untuk normal baku di sini grafiknya simetri. Ini adalah nilai 8 min 10 per akar 5. Ini adalah nilai C. C itu nilai yang lebih kecil dari angka ini. Ini batasnya ya. Jadi ini luasnya. Jadi paling besar di sini luasnya 1 ya. C tak hingga itu 1. Nah, di distribusi normal dari min tak hingga sampai tak hingga kan. C tak hingga itu luas dari di bawah kurva. Jadi kalau C
C itu luas dengan batas C. Nah, kalian dapat mencari pada grafik normal baku, di sini C min 0,89, yaitu 0,8133. Ya, jadi menghitung peluang. Yang satu peluang eksaknya 0,7483, di sini menggunakan pendekatan normal baku. Peluangnya adalah 0,8133. Nah, ini pertanyaan mana yang benar gitu ya. Yang benar tentu saja yang eksak, karena kita menghitung sesuai dengan distribusinya. Kalau ini adalah pendekatan. Jadi pendekatannya ini masih kurang akurat. Hal ini terjadi karena binomial itu berdistribusi diskrit, normal itu berdistribusi kontinu. Kalau berdistribusi diskrit, itu kita bisa mencari peluang di satu titik. Peluang di satu titik itu dapat digambarkan sebagai peluang sebuah titik Y, misalkan dengan tinggi di sini, ya, ini luas ya. Peluang di satu titik untuk diskrit pada titik Y itu adalah peluang luas segi 4 ini. Segi 4 dengan lebar 1, berarti kalau pada titik Y, ini dari Y min 0,5 sampai Y plus 0,5. Ini kan lebarnya 1. Tingginya ini adalah peluang binomial NP yang dapat dicari tadi NY, P pangkat Y, I pangkat N min Y. Ini tingginya. Jadi kalau binomial kita menghitung menggunakan satu persegi ya. Untuk satu titik itu satu persegi. Di sini karena ada 9 persegi ya, dari 0 sampai 8, 9 persegi dijumlahkan. Jadi 1 dikurangi luas 9 persegi itu 0,7483. Sedangkan kalau distribusi normal, itu distribusinya kontinu ya, di ini. Luasnya di sini, ya, kontinu. Kalau distribusi diskrit, kan ini menjadi seperti ini. Jumlah-jumlah begini kan. Berarti di sini yang kontinu itu ada kemiringan, menjadi diskrit seperti ini, kotak-kotak, berarti ini ada selisih. Ya. Seperti ini kan. Ini ada selisih atau perbedaan. Nah, perbedaannya itu kita gunakan koreksi kontinuitas. Ada koreksi kontinuitas. Koreksi kontinuitasnya itu untuk Y dikurangi dengan jika dia Y-nya itu lebih kecil dari mu atau lebih besar dari mu, itu ditambah dengan 0,5. Jika Y-nya itu lebih besar dari mu dikurangi 0,5. Sehingga di sini dengan koreksi kontinuitas, maka diperoleh Y lebih besar sama dengan 0, Y20 lebih besar sama dengan 9. Ada koreksi kontinuitas pada distribusi normalnya, pendekatan normal. Nah, ini ditulis 1 min P Y20 lebih kecil sama dengan 8. Karena 8 itu lebih kecil dari mu ya, mu-nya itu 10 ya. Berarti 8 itu ditambah 0,5 menjadi 8,5 min mu per sigma. Jadi C min 0,67 itu hasilnya 0,7486. Ini sangat dekat ke nilai eksak tadi. Nilai eksaknya adalah 0,7483. Jadi untuk aproksimasi normal ya di sini dilihat apakah nilai yang kita hitung ini lebih besar atau lebih kecil dari mu. Jika lebih besar dari mu,
Berarti di sini, misalkan ini mu, jika lebih di sini, Y-nya minus 0,5. Jika lebih kecil dari mu, maka Y plus 0,5. Menjadi seperti ini. Lalu jika ada dua buah batas, YN itu dari A sampai B, maka di sini sama dengan si B plus 0,5 min NP per akar NPQ minus si A min 0,5 min NP per akar NPQ. Ini dianggap B dan A itu lebih besar dari mu sampai lebih kecil dari mu. Ini ya. Jadi ini ada selisih di sini lebih besar dan ada yang lebih kecilnya, itu menimbulkan perbedaan-perbedaan. Ini contoh untuk distribusi Poisson, Yn Poisson N, lalu di sini barisan dari Yn ini ditransformasi Zn, Zn-nya adalah sigma xi min mu, mu pada Poisson itu adalah N, variasinya juga N, maka transformasi Zn ini adalah Yn min N per akar N akan berdistribusi Z normal baku. Misalkan kita memiliki percobaan N20, hitung peluang Y20 dari 10 sampai 30. N sama dengan 20 berarti mu-nya juga 20. Ya. Poisson N. Di sini variansinya juga 20. Jadi ini sama dengan si 30,5 min 20 per akar 20 dan si 9,5 min 20 per akar 20. Jadi 0,981. Ini pada bab 6 ya. Di sini juga terlihat hasilnya juga mendekati dengan nilai eksaknya. Dihitung dengan Poisson. Itu tadi untuk distribusi menggunakan central limit theorem akan sangat memudahkan. Ini kita memiliki X-nya berdistribusi apa saja, asal bisa dicari mu dan variansinya. Lalu ditransformasi menjadi transformasi Zn. Ini untuk mencari asimtot normal dan untuk asimtot min dan asimtot varians. Misalkan barisan peubah acak Yn ya, Yn barisan peubah acak. M dan N konstanta, lalu transformasinya Zn, yaitu Yn min M per C per akar N. Jadi M dan C ini disubstitusikan ke transformasi Zn. Jika transformasi ini menghasilkan atau distribusinya konvergen ke Z, Z-nya berdistribusi normal baku untuk N tak hingga, maka Yn dikatakan memiliki asimtot normal, distribusi normal. Dan asimtot min-nya adalah M, asimtot variansnya adalah C kuadrat per N. Contoh, sampel acak sebanyak 40 dari bola lampu. Jadi waktu hidup alat-alat elektronik itu dinyatakan dengan distribusi eksponensial 100. Dengan central limit theorem, Xn bar memiliki asimtot normal dengan min M sama dengan 100 dan varians C kuadrat per N yaitu 100 kuadrat per 40 yaitu 250. Ya, ini dari asimtot normal, kemudian transformasi CLT. Distribusi asimtot dari statistik urutan. Pada subbab 71, ini ada beberapa contoh mengenai distribusi limit dari statistik terkecil dan statistik terbesar.
Statistik terkecil dan statistik terbesar itu bukan distribusi normal. Nah, ini akan ditransformasi menggunakan central order statistik untuk memperoleh asimtot normal. Jadi asimtot normal itu pendekatan-pendekatan untuk distribusi di mana limit distribusinya itu mendekati distribusi normal. Contohnya di sini teorema X1, X2, Xn sampel acak dari distribusi kontinu diketahui fungsi peluangnya fx dan tidak nol pada persentil ke P. Persentil ke P itu dinyatakan dengan XP untuk P dari 0 sampai 1. Jadi dia diurutkan ya. Persentil ke P itu XP yang peluangnya P. Jika KN menuju P dengan K min N terbatas, maka barisan statistik urutan ke K, yaitu XKN, akan berdistribusi asimtot normal dengan min XP dan varians C kuadrat per N. Ya, ini pendekatan untuk statistik urutan yang tidak berdistribusi normal ya. Di sini dinyatakan kalau urutan ke K itu dapat dicari persentilnya, persentil ke PXP, maka XKN akan memiliki distribusi asimtot normal dengan min XP dan varians C kuadrat per N, di mana C kuadratnya adalah P kali 1 min P per FXP kuadrat. Contoh X1 XN, sampel acak dari distribusi eksponensial. Jadi XI adalah eksponensial 1. Eksponensial 1 itu memiliki fungsi peluang fx sama dengan E pangkat min theta x atau E pangkat min x. Di sini parameternya adalah theta. Maka fungsi kumulatifnya adalah 1 min E pangkat min x untuk x lebih besar 0. Misalkan untuk N itu X1, Xn ya. Ini N-nya ganjil ya. Kalau N-nya ganjil, kita langsung bisa mencari mediannya. Median itu nilai tengah, posisinya ada di N plus 1 per 2. Nilai pada posisi tersebut disebut median, sampel median. Misalkan YK sama dengan XKN itu median. Jika P sama dengan setengah, maka mediannya menjadi min len 0,5. Jadi mediannya di sini X 0,5 sama dengan min len 0,5. Maka di sini berarti fx-nya ya. Jadi mediannya di sini fungsi kumulatifnya 1 min E pangkat min X. Ya. Pada median itu berarti luasnya sama dengan 0,5 ya. Peluang kumulatifnya itu 0,5. Kalau ini 1, ini 0,5 di sini. Nah, kita mencari X-nya. X-nya berapa di sini? Jika kumulatifnya itu 0,5. X-nya. Ini nilainya 0,5, kita mencari X-nya. Berarti di sini luasnya 0,5 sama dengan 1 min E pangkat min X. Dilenkan, berarti len 0,5 sama dengan min kali min X ya, min X.
sama dengan min E pangkat min X. X-nya sama dengan min len 0,5. Jadi di sini len 0,5 sama dengan min len 1. Len 1 itu 0. 0 min E pangkat min X dalam kurung. Jadi ini sama dengan len 2. Ya. C kuadratnya bisa diperoleh seperti ini. Sehingga XKN asimtot normal dengan min len 2 dan asimtot variansnya C kuadrat per N, yaitu per N. Ini untuk statistik urutan ya. X1, Xn, misalkan distribusinya berbeda, uniform 0,1, 0 sampai 1, sehingga fx-nya sama dengan 1 dan fungsi kumulatifnya adalah X. Misalkan N-nya itu ganjil. N-nya ganjil berarti posisi median ada di N plus 1 per 2, misalkan sama dengan K. Sehingga YK sama dengan SKN itu adalah middle order statistik ya. Sampel median, ya median. Kemudian YK berarti K-1 sama dengan N-K sama dengan N-1 per 2. 653 itu memberikan peluang untuk YK memiliki bentuk khusus karena di sini dari K itu ada K-1 ya. Jadi kalau diurutkan di sini YK posisi ke K. Berarti di sini sebelah kiri ini ada K-1, sebelah kanan N-K. Karena dia YK itu nilai tengah, maka di sini K-1 sama dengan N-K. Jadi misalkan N-nya sama dengan 7 ya. N-nya sama dengan 7. Berarti di sini K sama dengan 4 itu tengah ya. Di sebelah kiri K ada 3, sebelah kanan K juga ada 3. Atau K-1 sama dengan N-K. Yaitu sama dengan N-1 per 2. Lalu kumulatif atau di sini peluang marginal dari Y. Y maksimum itu ini peluang marginalnya. Untuk P sama dengan 0,5, maka persentil X 0,5 sama dengan 0,5. Nah, di sini kalau misalkan peluang 0,5 itu, maka X-nya juga 0,5 dari Fx sama dengan X. Di sini Fx-nya 0,5 sama dengan X. Jadi peluang kumulatifnya itu 0,5, jadi X persentilnya itu sama dengan 0,5. Sehingga C kuadratnya bisa dicari, yaitu menggunakan rumus di sini. P kali 1 min P per Fxp kuadrat. P-nya 0,5 kali 1 min P. 1 min 0,5 kali Fx kuadrat. 1 kuadrat ya, 0,25. Sehingga transformasinya, ini adalah variansi C kuadrat per N, 0,25 per N. Lalu mu-nya adalah 0,5. Sehingga transformasi Zn itu XKN min mu min 0,5 per sigma. Sigmanya adalah 0,5 per akar N. Itu akan berdistribusi normal baku. Ini juga dapat diperoleh seperti ini dari transformasi.
76 itu konvergenan stokastik. Konvergenan stokastik itu dia mengumpul ini ya, mengumpul nilai-nilai YN. Konvergen stokastik ini artinya peluang YN minus C lebih kecil epsilon, berarti di sini ada C, YN-nya di sini semua, YN, ya. Selang epsilon, epsilon ini selang untuk C minus epsilon sampai C plus epsilon, berarti ini selangnya kecil. Jadi Y-nya itu berkumpul di titik C ini, disebut konvergen stokastik. Limitnya itu peluangnya sama dengan 1. C ini adalah konvergen probabilitas pada konstanta C. Jadi YN konvergen probability ke C. Menggunakan Bernoulli last number, Chebyshev inequality, maka P topi sama dengan P, variansi PN sama dengan PQ per N. Ya. Jadi untuk konvergen stokastik itu nilai-nilainya akan berkumpul di P. Jadi kalau ini C, ini YN, maka di sini parameter sukses, peluang sukses, PN-nya akan berkumpul di sekitar sini. Dia akan berkumpul di sekitar nilai parameter yang sesungguhnya. Ini disebut hukum bilangan besar. Teorema 762, jika X1, Xn sampel acak dari distribusi berhingga dengan min mu dan varian sigma kuadrat, maka barisan sampel rata-rata konvergen probability ke mu. Ya, di sini juga Xn akan berkumpul di sekitar mu untuk N 1000, 1001, dan seterusnya. Jika Zn transformasinya adalah akar N YN min M per C. Jadi transformasinya tadi transformasi minus mu, dan di sini ini sigma. Sigma adalah C per akar N. Jadi ini transformasi YN min mu per sigma akan berdistribusi, limit distribusinya Z, normal baku. Maka YN akan berkumpul ke M. Jika seperti ini, maka YN akan berkumpul ke M. Ini adalah teorema limit sentral, dan barisan YN akan berkumpul ke nilai N. M-nya di sini, misalkan dia median, XKN-nya, maka nilai X-nya akan berkumpul di sekitar nilai median tersebut. Ini istilah atau tentang teorema limit, ada convergent probability, barisan coba acak YN dikatakan convergent probability ke Y, ditulis YN convergent probability ke Y, jika limit peluang YN min Y lebih kecil epsilon sama dengan 1. Ya, ini Y-nya itu berkumpul di Y ini ya, jadi ada Y100, Y101, jaraknya sangat dekat ke nilai Y sesungguhnya ini. Jadi dari persamaan 752, konvergenan stokastik itu ekuivalen ke konvergen probability untuk konstanta C. Ya. Jadi tadi sama dengan konvergen stokastik. Di sini konvergen probability sama dengan konvergen stokastik ke C. Ya kan? Tadi konvergen stokastik itu berarti nilai-nilai YN ada di sekitar C. Ini konvergen stokastik. Nah, ini konvergen probability. Ini akan mirip dengan konvergen stokastik, tapi dia ke suatu ubah acak Y. Konvergen probability. Istilahnya sangat mirip ya. Untuk barisan peubah acak YN konvergen probability ke Y, maka YN memiliki limit distribusi Y. Jadi untuk misalkan Y-nya itu sama dengan C, maka limit distribusinya adalah degenerate distribution. Peluang Y sama dengan C sama dengan 1.
Ya, ini hampir sama dengan konvergen stokastik. Sehingga di sini kalau Y-nya sama dengan C, maka limit distribusinya sama dengan degenerate distribution. Ini sama lanjutannya, jika YN konvergen probabilistik ke C, maka GY continue di C. Jadi GYN continue, GY continue di C. Lalu ini dua barisan peubah ajak XN dan YN, XN convergent probability ke C, YN convergent probability ke D, maka kombinasi dari barisan-barisan tersebut, misalkan AXN plus BXN, juga convergent probability ke AC plus BD. Misalkan Y berdistribusi binomial NP. P to P yaitu Y per N akan convergent probability ke parameter P. Sehingga P to P kali 1 min P to P convergent probability ke P kali 1 min P. Slutsky's theorem, jika XN dan YN dua barisan peubah acak, sehingga XN convergent probability ke C, YN convergent distribusi ke Y, jadi yang satu convergent probability, yang satu convergent distribusi. XN plus YN convergent distribusi ke C plus Y. XN YN convergent distribusi ke CY. YN per XN convergent probability ke Y per C. C tidak sama dengan 0. Ini definisi-definisi. Ini penerapannya ya. XI binomial Bernoulli 1, P, maka P to P min P per akar P kali 1 min P per N konvergen distribusi ke D. Ya. Ini kombinasi dari konvergen distribusi. Lalu di sini konvergen probability. Konvergen probability P to P kali 1 min P to P, konvergen probability ke P kali 1 min P. Sehingga kalau kita bagi ini dan ini, maka dia konvergen distribusi ke Z. Ini menggunakan teorema di atas. Mungkin asimtot, distribusi asimtot ini dari urutan. Mungkin kuliah kita sampai di sini, bahkan ujiannya sampai asimtot distribusi normal, ya. Distribusi normal asimtot. Yang ini untuk advance ya. Oke, mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Kalau dari saya sudah cukup, Bu. Sudah dipahami. Oke, kalau sudah cukup, Ibu akhiri ya. Jadi bahan UAS-nya nanti dari sesudah UTS sampai terakhir ini ya. Kalian boleh di sini menuliskan cheat ya, tapi ditulis tangan. Satu halaman saja. Ibu izin bertanya, kan di statistik ini ada banyak kolom-kolom yang rumus-rumus di distribusi ya, Bu. Apakah boleh semuanya di print aja, Bu? Ditulis saja distribusi-distribusi yang biasa aja, yang biasa muncul kayak distribusi eksponensial, distribusi binomial, Bernoulli, yang gitu-gitu kan, distribusi untuk diskrit dan kontinu itu kan tidak banyak ya, tidak semuanya apa yang sering dijumpai aja di situ distribusi apa. Boleh kalian tulis aja dalam satu lembar kertas, boleh bolak-balik. Berarti nggak boleh ini ya, Bu, nggak boleh di print saja kayak tabel distribusinya gitu, Bu. Apa boleh, Bu? Nggak usah. Kalian sambil menghafal juga kan? Ya, oke ya. Hmm, Sampai dengan kelas yang lain juga ditulis aja. berarti satu halaman ya, Bu? Atau Mm-mm. boleh satu lembar? Kayak bulak. Ya, satu lembar, satu lembar. Oke, baik. Mm-mm.
Oke ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.